Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Al-Khairi dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sel model yang telah saya buat. Sel model yang saya buat adalah sel tumbuhan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahan-bahan yang saya butuhkan dalam pembuatan model sel ini. Yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada kertas kokoru, yang ketiga ada plastisin, yang keempat ada kertas origami, yang kelima ada kertas nama, yang keenam ada lem, dan yang terakhir ada tisu. Alat-alat yang saya gunakan yaitu pertama gunting, cutter, penggaris, spidol, dan double tip. Estimasi dalam pembuatan model hasil ini adalah sekitar 4 hari, dan biaya yang saya keluarkan untuk membuat membuat model sel ini adalah sekitar 20.000 dari styrofoam, plastisin, double tip. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan ciri-ciri dari organel sel ini dan fungsinya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari bagian luar dulu, yaitu adalah dinding sel. Dinding sel adalah salah satu ciri dari perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dia berfungsi sebagai tempat menghubungannya antara dalam sel dan luar sel. Lalu dia sebagai tugiditas dari sel. Lalu di dalam dinding sel ini ada yang namanya membran sel. Membran sel ini adalah salah satu ciri dari sel eukariotik atau sel yang memiliki membran sel. Dia berfungsi sebagai tempat masuknya ion, tempat masuk dan keluarnya ion. Lalu dia menjaga agar tetap stabil dalamnya. Nah, terus di dalam membran sel ini terdapat sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian dari protoplasma non-nukleus. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat dari terjadinya metabolisme dan sistem di sel. Lalu dia berfungsi sebagai tempat menyimpannya nutrisi. Setelah itu di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel, dia adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat reproduksi dari sel. Dia juga menyimpan dari genetik dari sel agar diturunkan ke keturunan yang lain, ke bawahnya. Di dalam nukleus ini terdapat inti sel dan kromatin. Inti sel ini atau anakan sel yaitu adalah bakal dari sel nukleus di dalam sel. Lalu di depannya ini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu sebagai tempat sintetis protein. Lalu untuk retikulum endoplasma kasar halus, dia berfungsi sebagai sintetis lipid. Lalu di depan ini ada yang namanya vakuola yang warna hijau. Dia berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Di sini vakuola ini sebagai ciri pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Karena sel hewan ukuran vakuolanya lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki atau dia diisi oleh vakuola sekitar 80% dari isinya. Lalu setelah vakuola ada yang namanya kloroplas. Kloroplas ini adalah salah satu ciri pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan, karena di sel hewan tidak ditemukan kloroplas. Karena fungsi dari kloroplas ini adalah sebagai tempat penyimpanan klorofil atau sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lalu setelah kloroplas ada mitokondria atau dia adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Lalu setelah ada mitokondria, dia ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini berfungsi sebagai tempat pembuatan organel sel lainnya atau vesikel. Dia juga membuat yang namanya lisosom. Lalu di sini ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai tempat sintetis intrasel atau transport intrasel. Lalu yang habis itu ada sitoskeleton atau kerangka sel. Dia sebagai kerangka dari sel. Dia mengatur agar sel itu tetap stabil. Lalu di sini ada
perixisom, dia adalah salah satu sejenis dari perixisom. Karena perixisom tidak ditemukan di dalam sel tumbuhan, maka diganti dengan glikosisom. Lalu di sini ada ribosom, dia sebagai tempat sintetis protein bersama dengan nukleus, ukurannya kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.